It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki komitmen tinggi untuk berdakwah. Ia meninggalkan kalimat yang menggetarkan semesta. Apa yang aku miliki adalah milik Allah dan aku akan menghabiskan untuknya. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa dalam setiap diri kita terdapat potensi untuk menjadi sumber kebaikan yang mengalir tak terputus, yaitu keikhlasan hati. Dan dalam perjalanan ini, ada satu hal yang memastikan bahwa cahaya ilmu tetap menyala, yaitu keikhlasan hati untuk berbagi. Infak yang disisihkan sekecil apapun adalah bahan bakar yang menjaga perjalanan ini tetap berjalan. Kelas ini adalah milik kita bersama, sebuah ruang untuk belajar, tumbuh, dan berbagi. Seperti tetes hujan yang tak pernah salah jatuh, infakmu akan membawa keberkahan, memperpanjang umur kebaikan, dan menyuburkan manfaat. Mari kita awali setiap ilmu yang kita pelajari hari ini dengan infak terbaik seikhlas hati. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman semua, sahabat Meaningful Wise, manapun Anda berada, bersyukur banget malam hari ini Allah izinkan kita. Di tempat saya hujan, jadi mudah-mudahan di tengah hujan di tempat saya dan mungkin teman-teman juga rasain sama mungkin ya, ada yang lagi hujan juga. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada beliau, suri teladan kita, panutan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang tetap istiqomah di jalan dakwah ini, insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semua, saya pengen nanya gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman semua. Yang paling penting itu adalah mudah-mudahan kita selalu dalam ketaatan. Ada orang yang dikasih sehat tapi jauh dari Allah. Ada yang dikasih duit banyak tapi jauh dari Allah. Ada yang dikasih jabatan tinggi tapi jauh dari Allah. Yang hari ini dikasih apapun lah sama Allah. Yuk bersyukur. Alhamdulillah. 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 Rabbil Alamin. Baik teman-teman semuanya, sambil ngecek suara dulu ya, biar eh, jangan sampai saya udah ngomong terlalu panjang suaranya nggak bagus. Gimana di face teman-teman semua? Apakah nyaman, aman, atau grebek-grebek? Jelas ya, aman ya. Alhamdulillah. Ya, saya pakai headset soal ini. Headsetnya headset Bluetooth. Takutnya kalau headset Bluetooth itu kadang suka nggak jelas. Dan lagi hujan juga ya. Takutnya nggak jelas. Ini gimana nih? Ada yang jelas, ada yang nggak jelas. Insya Allah. Baik, lanjut ya. Bismillah ya. Ini lebih banyak yang jelas soalnya nih. Oke ya, Bismillah ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, diberikan eh, pahala sama Allah, menjadi pahala amal soleh. Mudah-mudahan. Oke, baik teman-teman semua, kita malam hari ini mau bahas tentang apa? Insya Allah kita mau bahas tentang menemukan harapan baru di tengah kegagalan. Mungkin di antara teman-teman yang tadi saya sampaikan di tahun 2024 ini
Apa nih kalau boleh satu kalimat deh buat teman-teman coba. Tahun 2024 ini udah mau penutupan nih. Apa satu kalimat buat teman-teman semua di tahun 2024 coba. Ada yang mau nyampein nggak? Satu kalimat aja ditulis. Penuh kesyukuran, berat, apalagi bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah, pengen lebih sehat, keep the fight. Luar biasa, semangat dan alhamdulillah, stabil. Oh, ada yang baru kenal PPA di 2024 ya. Insya Allah lebih sukses. Pengen kurangi dosa, insya Allah. Ada yang cuma pengen lebih baik lagi, insya Allah. Insya Allah. Luar biasa. Sehat-sehat selalu ya teman-teman semua ya. Sehat-sehat selalu, insya Allah. Teman-teman semua penuh kejutan luar biasa. Ya, hidup itu seperti itu ya. Saya kalau udah ngomongin tentang hal kayak gini nih, ya Allah, ada nggak perlu ngomong itu udah tersampaikan. Kalau Mas Kis apa satu kalimat untuk 2024? Kalau saya, kalau boleh merangkum perjalanan 2024 buat saya itu adalah Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Insya Allah. Beneran ya, 2024 itu luar biasa. Luar biasa. Sama lah kita ngerasain hal yang sama, insya Allah. Mudah-mudahan ya, Allah berikan kesempatan kita untuk jauh lebih baik lagi. Sepakat ya, kalau jauh lebih baik lagi, sepakat ya insya Allah ya. Apapun cerita kita di 2024, yakin deh. Pasti kita, ya mungkin ada yang roller coaster, ada yang masih di bawah juga. Nggak apa-apa, teman-teman. Insya Allah. Ya, Bismillah. Yuk kita bahas pelan-pelan. Insya Allah, ini yang biasa saya sampaikan teman-teman. Ayat ini yang membuat saya itu bangkit lagi di tengah keterpurukan. Akhirnya kita berhusnuzon kepada Allah. Yaitu apa? Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Di antara kita mungkin taunya hal yang Allah berikan hari ini nih, hal yang buruk untuk kita, betul kan? Tapi Allah lebih tahu bahwa apapun yang sedang Allah berikan kepada kita di tahun ini, Allah lebih tahu itu yang terbaik untuk kita. Jadi jangan protes dulu ya sama Allah. Gak apa-apa teman-teman. 2024 masih terpuruk. 2024 kita masih berjuang. Gak apa-apa. Insya Allah. Ini pasti yang terbaik dari Allah. Allah yang menciptakan kita. Tentu Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Jadi jangan pernah marah-marah sama Allah. Jangan pernah kita malah ngambek sama Allah. Karena sesuatu yang di tahun ini belum dikabulkan sama Allah. Mungkin doa-doa kita ada yang hari ini belum dikabulkan. Mungkin doa-doa kita ada yang belum terwujud. Nggak apa-apa, teman-teman. Karena Allah tahu kok. Bisa jadi memang belum waktunya. Bisa jadi memang kita belum layak untuk mendapatkan. Kita pengennya ini. Tapi Allah melihat belum layak kamu dapat itu semua.
Apalagi buat teman-teman yang lagi perjalanan hijrah. Yang lagi perjalanan hijrah, yang sabar, ya, sabar. Apa teman-teman? Ya, perjalanan hijrah tuh kayak gitu. Buat yang lagi berusaha untuk jadi orang baik, gak apa-apa. Nih, satu kalimat ini membuat saya itu tenang gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita hijrah, mungkin doa kita belum dikasih kasih sama Allah. Doa kita belum dikabulkan sama Allah. Ketika kita hijrah, mungkin kita minta pun belum dikasih. Ya nggak? Karena dikasih itu belum tentu disayang. Tapi ketika sayang, belum tentu dikasih juga. Inilah teman-teman semua. Makna dari satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih kepada semua ciptaan Allah. Tapi Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang Allah pilih. Saya contohkan. Saya contohkan. Kalau teman-teman parkir, ya, ada tukang parkir di situ. Teman-teman ngasih tuh 5.000. Saya nanya, apakah teman-teman ngasih 5.000 ke tukang parkir itu tandanya teman-teman sayang ke tukang parkir? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu yang dikasih itu adalah bentuk sayang. Terus, kalau anak Anda yang masih 2 tahun, yang umurnya masih 2 tahun, terus pagi-pagi nangis-nangis, minta pisau ke Anda nggak kasih, yang jadi pertanyaan. Apakah Anda nggak ngasih ke anak Anda itu karena Anda nggak sayang? Kenapa kok Anda nggak ngasih ke dia? Karena sayang. Makanya teman-teman, jangan salah sangka ya. Di 2024 ini mungkin ada beberapa doa yang belum diwujudkan sama Allah. Ada beberapa impian-impian yang belum terwujud. Gak apa-apa. Bukan berarti Allah nggak sayang. Allah sayang sama kita. Tentu dikasih itu disayang dan sebaliknya. Sayang itu tidak selalu dikasih. Apa dong yang Allah kasih? Ketika Allah sayang sama seseorang, dia sedang berjuang untuk berubah jadi baik, justru yang Allah kasih itu adalah perbaikan-perbaikan untuk akhirat, yaitu diampuni dosa-dosa. Inilah bentuk sayang Allah kepada kita hari ini. Kita yang hari ini mungkin ngerasain terpuruk karena satu dan lain hal. Tapi yakin, banyak yang nanya kayak gini pernah. Mas, aku udah taubat, aku udah perbaiki sholatnya. Kok aku nggak kaya-kaya sih, Mas? Kok malah aku ancur sih, Mas? Kok malah berantakan hidupnya, Mas? Saya kasih kalimat ini. Allah tuh sayang. Ya, sholat itu bukan membuat kaya.
Sholat bukan untuk menjadikan kita kaya raya, tapi ketika kita memperbaiki sholatnya, Allah akan menurunkan ketenangan kepada diri. Yang pertama kali diperbaiki itu adalah ketenangan dirinya dulu. Untuk akhiratnya dulu, bukan untuk dunianya. Allah akan perbaiki akhiratnya dulu, bukan dunianya dulu. Hari ini teman-teman semua. Jangan sampai nanti kita nuntut-nuntut ke Allah. Nuntut-nuntut ke Allah. Ya Allah, 2024 ke Allah. Aku belum dapat, aku belum dapat. Tapi ini malah makin baik. Ya, secara akhiratnya makin baik, secara hati makin baik. Insya Allah teman-teman semua. Mudah lagi berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Karena itu semua adalah doa-doa kita, betul nggak? Apa doa kita? Sirata mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Itu doa kita setiap saat. Allah tunjukkan. Ketemu dengan si A, ketemu dengan si B, ikut acara A, ikut acara B, dan lain sebagainya. Yang akhirnya itu semua mengantarkan kita kepada di titik hari ini. Coba, teman-teman pernah merenungin nggak? Ya Allah, saya sampai di titik ini ya. Pernah merenungin kayak gitu. Ya Allah, aku bisa ketemu Maskis ya. Ya Allah, aku bisa ketemu dengan dia ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bismillah teman-teman semua ya. Ayo, Bismillah. Jangan terpuruk ya. Jangan terpuruk. Sekali lagi, saya pahamkan nih teman-teman semua. Jika teman-teman berbuat baik, kemudian doa-doanya belum dikabulkan, hidup mungkin makin terpuruk. Tidak apa-apa teman-teman. Karena yang Allah berikan pertama kali itu bukan untuk dunianya, tapi untuk akhiratnya. Paham teman-teman semua sampai sini? Ini banyak banget nih yang curhat ke saya itu di sini soalnya. Makanya nggak usah curhat ke saya jawab langsung di sini. Kalau teman-teman lagi berusaha jauh lebih baik, kok malah hidup makin terpuruk, ingat ya, Allah akan memberikan akhiratnya dulu, bukan dunianya dulu. Bismillah. Semangat ya. Lanjut. Lanjut. Insya Allah. Maka kalau boleh saya bilang, teman-teman semuanya, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Melainkan kegagalan itu adalah kesempatan kita untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah. Eh, Kegagalan itu bukan akhir dari segala-galanya. Ibarat kata, kalau teman-teman lagi merasakan kegagalan, ingat, teman-teman belum mendapatkan kiamat, belum kiamat dunia ini. Gagal berumah tangga, teman-teman gagal menjadi seorang ibu, teman-teman mungkin merasa gagal menjadi seorang ayah, teman-teman gagal menjadi seorang karyawan, mungkin teman-teman ngerasa gagal dengan uh, capaian-capaian teman-teman. Ingat, dunia belum kiamat.
dunia belum runtuh. Di dengan mungkin capaian yang belum didapatkan teman-teman hari ini, itulah cara Allah untuk memberikan pembelajaran untuk kita. Kalau semuanya dikabulkan hari ini, kalau semuanya diwujudkan tahun ini, apa jadinya? Bagaimana caranya Allah mengajarkan kepada kita tentang kesabaran? Allah memberikan pembelajaran tentang kesabaran hari ini. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjalan di jalan kebaikan agar terus memperbaiki diri. Silakan di screenshot teman-teman. Saya izinkan untuk di screenshot tulisan ini. Barangkali teman-teman lagi lupa. Barangkali teman-teman lagi merasa kedon banget. Ngerasa gagal gitu ya. Gagal dalam perjalanan hidup ini, merasa gagal. Buka tulisan ini. Bisa jadi memang di titik inilah kita terus belajar. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus belajar. Bisa jadi biar kita terus memperbaiki diri dan biar kita lebih dekat sama Allah. Sepakat teman-teman? Sepakat? Ya, insya Allah ya. Kan justru malah dari kalimat ini teman-teman, justru gagal itu adalah ketika kita emosionalnya itu tidak bisa tertahan. Justru gagal itu adalah ketika apapun yang Allah hadirkan, kejadian apapun yang Allah hadirkan, justru kita marah-marah, justru kita malah ngambek, justru kita malah lari dari tanggung jawab, lari dari kenyataan, marah di situ. Terus saya merasa teman-temannya, justru malah gagal itu adalah ketika kita tidak bisa membendung emosi kita. Malah jadi marah, malah jadi suuzon sama Allah. Nanti Anda kalah. Kalau Anda dikasih takdir sama Allah, apapun itu takdirnya, kemudian Anda malah marah-marah, ya Anda gagal. Ya, teman-teman belajar lagi. Belajar lagi. Teman-teman yang masih jatuh bangun, masih berjuang, ayo belajar lagi untuk bisa menahan emosional kita. Gak usah muluk-muluk, teman-teman. Coba 2025 adalah di situ target, pengen aku jadi orang yang lebih bijak lagi. Tidak mudah marah, gitu lah. Bisa lebih dewasa lagi. Karena dewasa itu bukan tentang angka ya.
Dewasa itu adalah bagaimana kita merespon kejadian apapun bisa lebih bijaksana. Jadi teman-teman belajar. Makanya saya tuh heran sama orang yang udah sering ikut kajian di mana-mana gitu ya. Semua trainer udah diikuti. Tapi tetap aja tuh masih nanya bagaimana caranya mas biar saya bisa ngontrol emosi saya. Ya belajar lah. Masa nanyanya kayak gitu terus? Setelah belajar, saya itu kalau ikut kajian-kajian itu meskipun sekali ikutnya saya rekam banget. Di sini siapa yang sering ikut kajiannya Coach Sony Abikim, tapi masih nanya aja tentang bagaimana biar saya bisa lapang dada Mas Kris. Ya Allah ya Allah. Terus ada yang udah berkali-kali ikut kajiannya semua trainer, terus ujung-ujungnya nanya juga, Mas gimana ya suamiku belum mau berubah. Saya aja ngikut materinya Mas Sony itu waktu itu sekali doang langsung nancep. Orang lain itu di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan ya diri kita. Iya, masih aja nanya kayak gitu gitu. Astagfirullah. Makanya saya keluar kalimat kemarin tuh bukan mungkin kita banyak teori yang kita dapatkan, materi-materi yang kita dapat. Ya akhirnya bagaimana kita mau me- melaksanakan atau mempraktekkan materi-materi yang kita dapatkan. Jadi itu, ya belajar sama-sama. Saya juga masih belajar, terus berproses. Saya masih berproses. Iya, praktek gitu loh teman-teman. Kalaupun memang belum belum pinter dalam mengelola emosional, setidaknya kita praktek gitu loh. Kita udah ikut kelas-kelasnya mahal-mahal ke sana kemari, tapi nggak mau praktek gitu loh. Ayo praktek. Siap ya? Sila ya. Ini yang parah nih. Ya betul. Memang Allah kasih itu ujian-ujian, soal-soal itu biar kita praktek. Bukan malah tulisan terus ditilep, mintanya slide-nya, habis itu slide-nya disimpan. Bukan itu poinnya. Tapi ayo teman-teman, praktek. Misalnya, yang marah, yang parah nih. Menurut kalimat yang tadi itu, kalau saya memaknainya, gagal itu adalah ketika kita dikasih takdir apapun sama Allah, kemudian kita marah sama Allah. Emang masih ada masih banyak yang masih marah sama Allah tuh. Ya Allah aku diginiin ya Allah. Atau kadang dengan kalimat depannya gini, bukannya aku mau ngeluh ya mas ya. Nah itu tuh. Ini mas, udah bertahun-tahun lu kayak gini. Nah menurut bahasa Indonesia saya dulu, kata tapi itu akan menghancurkan kalimat sebelumnya. Jadi ketika di depan kita menggunakan bukannya aku mau ngeluh ya mas. Oke. Tapi udah bertahun-tahun lu mas kayak gini mas. Tetapnya apa dong? Ngeluh lah. Si pakai tapi soalnya.
So, teman-teman semua, jadwal itu ketika Anda dikasih takdir sama Allah apapun, Anda marah sama Allah. Jangan pernah marah sama Allah. Jangan pernah kita seuzon sama Allah. Takdir apapun yang sedang Allah berikan kepada Anda hari ini. Ingat kalimat tadi, ayat tadi, Quran Surat Al-Baqarah 216. Pasti itu baik untuk diri kita. Jangan marah sama Allah pula. Nauzubillah. Yuk, 2025 yuk. Bisa yuk. Insya Allah bisa untuk terus jadi orang baik. Gak usah muluk-muluk lah. Pengen bisa jadi apa sih? Pengen jadi orang yang bijak, orang yang baik. Allah berdoa matinya husnul khotimah. Ya, ya kan? Doa kita itu aja lah ya. Nanti baru tuh doa-doa yang lain yang jadi doa yang kedua lah, yaitu doa utama. Doa yang kedua baru tuh, ya Allah mudah-mudahan dikasih tahun 2025 ini duit 2 karung ya Allah. Gitu. Ya Allah kasih saya uang ya Allah 2 koper, uang yang halal, yang berkah, yang baik, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, Masya Allah nih, lagi hujan nih ya kan. Saya doain lah teman semua lah. Berapa orang? Terus 46 orang. Saya doakan. Mudah-mudahan di tahun 2025 nih, teman-teman diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang baik, bisa bermanfaat buat banyak orang, yang toyib, insya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Hanya gini teman-teman. Ya Allah, ini saya kasih doa nih. Saya ijazahkan doanya. Tapi pakai bahasa Indonesia ya. Nggak apa-apa ya. Ya Allah, jadikanlah saya diwasilah rezeki banyak orang. Boleh ditulis di status juga boleh. Ya Allah, mudahan jadikanlah saya menjadi wasilah rezeki banyak orang. Ini doa saya tahun 2024 itu doa saya itu. 2025 mudah nanti lebih banyak lagi. Ya, saya ijazahkan doa buat Anda semua malam hari ini. Gampang doanya. Mudahan tahun depan kita jadi wasilah rezeki untuk banyak orang. Insya Allah ya. Amin, 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 amin. Insya Allah. Jangan marah ya sama Allah. Allah sayang banget sama kita. Allah baik banget sama kita. Tapi kan suamiku meski sudah kan fokus perbaiki diri kita. Ya, 2025, oke, mau galau lagi. Ya, tak mau galau lagi 2025, realistis. Oke, kita hidup untuk diri kita, bukan bukan untuk masa lalu kita. Kita hidup untuk masa depan kita.
optimis, bismillah. Doa-doa kita Allah akan kabulkan insya Allah. Semangat ya, jangan berhenti untuk berbuat baik. Ada galau-galauan lagi pokoknya. Sama teman-teman nanti doain ya. Saya 2025 ini mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa saya perluas lagi. Karena doa saya tadi tuh, saya pengen bisa jadi wasilah banyak orang. Serius, serius. Makanya mudah-mudahan ya Allah, 2025 ya Allah, saya tetap dengan optimis banget. Beneran ya. Kemarin 2024 saya optimis. Tapi 2025 saya tambah lagi optimisnya. Saya yakin Allah akan kasih. Saya pengen banget bisa nambah lagi, ya ngasih anak yatimnya nambah lagi, ngasih orang-orang juga pengen nambah lagi. Jadi kalau ada orang yang saya kasih itu, dia kan terima kasihnya luar biasa tuh. Dia cuma bilang doain ya, saya bisa ngasih lebih banyak lagi nanti. Gitu, doain saya bisa ngasih lebih banyak lagi. Doain teman. Jadi kalau yang DM DM ya pesan ke TikTok banyak banget, ada 100 lebih tuh. Minta, minta ditransfer, minta dibantuin karena bla bla, enggak saya gubris itu yang itu di TikTok, di Instagram yang minta-minta kayak gitu malah saya gak gubris. Banyak banget yang minta-minta tuh. Saya pengen Bismillah orang yang saya kenal deket, saya tahu dia lagi kesusahan, kekurangan, saya pengen jadi wasilah. Bismillah. Bismillah ya, insya Allah ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik. 2025 gak ada galau-galauan lagi. Ya, udah, kita harus berubah, harus bergerak. Oke? Gak ada lagi yang nanya ke saya, Mas, bagaimana biar saya bisa ngadepin suami saya, Mas. Gimana kalau saya nggak jawab? Oke, ya, Bismillah ya, insya Allah ya. Maka teman-teman semua, ya Allah, kita akan bahas ini sebenarnya malam hari ini. Apa dong mas solusinya, Mas Kis? Dicatat dulu aja ya, teman-teman ya. Saya bahas, saya agak cepetin aja. Ditulis aja di Quran Surat Al-Muddathir, ayat 1 sampai ayat 7. Udah? Ya, kita bahas ya, Bismillah ya. Insya Allah. Surat apa? Itu di layar ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wathiyabaka fatahhir. Warrujza fahjur. Wala tamnun tastakbir. Walirabbika fasbir. Dari ayat 1 sampai 7 ini teman-teman. Ini menjadi penguat buat kita yang hari ini lagi terpuruk mungkin. Hari ini yang lagi berada dalam titik fase sulit mungkin. Ayat yang pertama apa? Wahai orang-orang yang sedang berselimut. Orang yang lagi hancur. Orang yang lagi galau. Orang yang lagi males-malesan. Orang yang lagi keenakan dengan zona nyamannya. Dengan zona, ya zona main-mainnya. Astagfirullahaladzim.
Ayo, apa Mas Kis? Masih ngajakin apa Mas? Ayo, satu, bangun. Ayo, bangun. Kum, bangun yuk. Kum, Pak Antil. Kum, Pak Antil. Ayo bangun, kemudian berikan apa? Peringatan. Ayo syiar, ayo dakwah, ayo ngajak pada kebaikan. Gitu. Ayo teman-teman semua, semuanya di sini yuk, bareng-bareng yuk. Pak Antil, berikan peringatan. Teruslah berdakwah. Saya itu melakukan ayat ini ya, praktekin ayat ini tuh di tahun 2022 kalau nggak salah. Saya dalemin ayat ini, saya renungin, itu kalau nggak salah, ini udah 3 tahun lah kalau nggak salah. Jadi 22 atau 21 lah kayaknya. Bener-bener, ayo bismillah bangun, dan peringatan. Iya, syiar terus. Meskipun kita berada dalam keterpurukan, nggak apa-apa yuk kita syiar terus. Apalagi Mas Kis, yang masih lakukan apa lagi? Yaitu Rabbaka fakabbir. Ayo agungkanlah Tuhan. Artinya kita besarkan lagi Allah. Ya tancapkan lagi Allah di dalam dada kita. Salah yang menurut kita mungkin berat. Ingat, kita punya Allah yang maha agung. Kita punya Allah yang maha besar. Ya udah bangun. Bismillah. Jangan terpuruk lagi. 2024 udah selesai, kita tetap 2023. Apalagi warujza fahjur. Bersihkan pakaian. Pakaian apa? Ya pakaian secara zahir maupun pakaian secara iman takwa kita. Kan kalau takwa itu sebagai pakaian kan. Maka ya perbaiki lagi ketakwaan kita kepada Allah. Ayo yakin ke Allahnya ditabain lagi. Ya, ini kata perintah semua yang Allah catatkan di sini. Ini perintah Allah semua. Apalagi tinggalkan dosa. Kalau ngomongin dosa kayak gini udah gak kuat beneran. Astagfirullah. Yuk sama-sama yuk teman-teman. Saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar teman-teman. Perbaiki diri. Belajar terus bertaubat. Belajar terus melakukan hal-hal baik. Meskipun saya juga belum jadi orang baik sebenarnya. Tapi saya terus berusaha untuk memberikan insya Allah. Sama-sama ya teman-teman semua ya. Sama-sama. Mudah-mudahan Allah tutupi aib-aib kita. Masa lalu yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah tutupin. Allah tutupin dosa-dosa yang pernah kita lakukan di zaman dahulu. Mudah-mudahan Allah tutupin. Tak apa-apa sekarang kita dapat masa depan kita. 2025 ini mudah-mudahan udah nggak ada lagi
yang namanya galau-galauan, males-malesan. Oke, latihan teman-teman untuk nggak mengharapkan balasan apapun dari manusia. Saya belajar ini tuh dari tahun 2020 awal. Nih, jangan pernah mengharap balasan dari manusia. Saya baru belajar, teman-teman. Dulu itu saya tahu, tapi saya tidak menerapkan atau tidak masuk ke dalam hati saya. Ayat ini itu nggak masuk ke dalam hati saya. Makanya teman semua, deh ya, 2025 deh, belum telat. Latihan untuk tidak mengharapkan apapun dari manusia, terlebih dari yang kita lakukan. Terus kita berharap pengen diterima kasih sama orang gitu. Capek teman-teman. Beneran deh. Kita berbuat baik biar dibalas sama orang lain. Bukan kebaikan biar dibalas sama orang lain. Udahlah, 2025. Nggak ada lagi harapan-harapan ke manusia ya. Capek. Beneran. Siap nggak nih? Bismillah. Insya ya. Jangan lagi ketipu dengan mulut manisnya seseorang. Yang membuat kita ya berharap. Capek bener. Kan kita sering ya ikut kajian yang ngomongin tentang kita kalau berharap ke makhluk pasti siap-siap kecewa atau kecewa yang disengaja atau apa ya, patah hati yang disengaja gitu ya. Itu mah kalimat-kalimat indah doang yang nggak masuk ke dalam tubuh kita, yang nggak masuk ke dalam hati kita. Kalau saya nggak pakai bahasa-bahasa puitis karena saya bukan orang puitis. Siapa di sini yang udah baca buku saya? Ada kalimat-kalimat yang puitis nggak? Nggak ada. Itu kayak ngobrol kayak gini. Malah beberapa yang bilang ke saya, Mas, saya baca buku Masis berasa kayak lagi ngezoom sama Mas Kis. Tau. Saya baca bukunya Mas Kis bener-bener kayak lagi ngobrol sama Mas Kis. Iya, bener ya yang udah baca ya. Kenapa saya nggak bisa ngobrol pakai puitis-puitis? Ini serius. Itulah saya teman-teman. Apa adanya. Saya nggak bisa merangkai-rangkai kalimat yang indah, apalah kayak gitu. Nggak bisa. Kayak gini lah. Nih, ngezoom kayak gini kan kayak ngobrol biasa, betul nggak? Siapa yang pernah ngobrol langsung sama saya? Ada yang beda nggak antara ngobrol langsung, offline, ada pada depan, sama ngezoom kayak gini? Ada yang beda nggak? Sama kan? Nah, saya teman-teman. Saya nggak bisa gitu loh. Makanya mungkin kalimat-kalimat yang biasa, mungkin kalimat-kalimat yang biasa teman-teman dapatkan ya. Berharap ke manusia itu artinya apa tadi saya ngomong apa lupa saya malah patah hati yang disengaja gitu ya. Iya itu memang teorinya kayak gitu. Prakteknya gimana? Masih ngarepin ke orang. Capek. Ya Allah. Capek teman-teman. Beneran deh. Ya, latihan ya 2025 udah nggak mau berharap lagi sama manusia. Ya, makanya saya ada ingat nggak Bung 2000 berapa ya 23 apa ya 2024 pertengahan saya menggantikan kajian saya yang tadinya KIS jadi Rubik. Ingat ya, itu kenapa? Tadinya kan KIS, kajian Islam setiap Sabtu, ya kan?
Nah, akhirnya saya ganti jadi Rubik Ruang Belajar Ilmu Kehidupan. Kenapa? Salah satunya alasan saya mengganti nama itu adalah biar teman-teman tidak lagi fokus pada saya. Karena banyak yang akhirnya setelah ikut kajian bilang gini ke saya, ya Allah, apa ya, jadi saya apa ya berharap ke Maskis biar terus ada kajian bla 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 kayak gitu gitu lah. Takutnya berharapnya ke saya gitu lah. Akhirnya saya ganti. Saya takut melekat ke diri saya. KIS itu kan nama saya. Jadi nanti malah fokusnya sama pematerinya. Ya, malah nanti fokusnya ke materinya, bukan ke materinya. Makanya saya ganti judulnya Rubik Ruang Belajar Ilmu Kehidupan. Materinya sama, hanya ganti judulnya aja. Kalau KIS takutnya nanti melekat ke saya, gitu. Untuk belajar melepaskan tuh kayak gitu. Terakhir, ayat yang ketujuh. Gak ada kata-kata lain, sabar. Ya, sabar. Saya sering ngomongkan, memang sabar itu tidak menyelesaikan masalah kita saat ini juga. Tapi dengan sabar, insya Allah, kita masih bisa melanjutkan kehidupan kita. Sabar itu seperti payung, teman. Memang payung itu nggak bisa menghentikan hujan saat ini juga. Tapi dengan payung, kita masih bisa melanjutkan perjalanan kita di tengah badai hujan. Insya Allah. Nggak ada kata-kata lain yang sabar ya. Coba, saya ngomong sabar di sini, kena nggak di hati teman-teman? Saya bilang ya, yang sabar ya teman-teman semua. Ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yuk, istighfar bareng-bareng yuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya teman-teman semua. Kalau selama berinteraksi banyak salah. Selama berinteraksi banyak hal yang mungkin teman-teman di luar ekspektasi. Pengen ikut kajian, pengennya dapat materi yang luar biasa, ternyata ya masih hal-hal yang remeh-temeh. Dan ya, doain saya tuh, ya doain saya, mudah-mudahan Allah terus jagain hati saya, jagain semuanya. Teman-teman, saya doakan, insya Allah 2002 di mana nanti ada harapan baru, sesuatu yang baru Allah berikan, ada doa-doa yang Allah kabulkan, ada harapan-harapan yang Allah wujudkan. Mudah-mudahan yang penting jangan marah ya sama Allah ya. Apa mungkin belum dikasih tahun ini nggak apa-apa. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik.
doa yang baik-baik ya. Ya Allah, mudah-mudahan apapun yang belum diwujudkan di tahun 2024 ya Allah, mudah-mudahan di 2025 diganti dengan yang lebih baik lagi. Sekali lagi teman-teman, jangan pernah bosan untuk terus berbuat baik ya. Ada kata-kata lain, sabar, sabar menjalani semua ini. Terus kalau nggak sabar ya mau ngapain lagi kan gitu kan. Apa lagi coba? Kan Allah yang kasih semua ini. Marah sama Allah. Astagfirullah. Bismillah ya, insya ya, teman-teman semua. Teman-teman semua yang sudah mendoakan saya. Mudah-mudahan buku ini menjadi wasilah kelak jadi saksi bahwa saya pernah berbuat baik. Teman-teman pun merasakan manfaat dari buku ini. Mudah ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah. Insya Allah ya teman-teman semua ya. Allah berikan jalan terbaik nanti. Insya Allah. Sampai jumpa di kota terdekat yang mungkin Allah izinkan saya bisa melangkahkan kaki saya ke kota Anda. Udah pernah ketemu sama saya welcome banget. Saya welcome banget. Teman-teman mau ngobrol, mau cerita, welcome banget. Asal ada waktu, asal ada tenaga, oh boleh ngundang Mas Kis, boleh silakan japri aja. Insya Allah mudah-mudahan eh, ditakdirkan sama Allah untuk bisa ketemu. Kalau yang belum bisa ketemu nggak apa-apa, di medsos dulu nggak apa-apa ya. Di medsos, di apa namanya, di Instagram, di TikTok, doain YouTube-nya mudah-mudahan 2025 bisa jalan. YouTube-nya baru berapa subscribe saya ya, baru 120 kalau nggak salah, bukan ribu, 120 biji. Ya Allah ya Rabb, astagfirullahaladzim. Oke ya, Bismillah ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mau dengerin obrolan saya pada malam hari ini. Allah, Allah akan ganti semua jeripaya teman-teman. Yang udah stay terus dari awal sampai selesai. Nggak ada yang keluar duluan, insya Allah. Tidak ada yang sia-sia ya. Doain, mudah-mudahan Allah izinkan kita ketemu langsung. Ya, Bandung mana Bandung nih? Mudah-mudahan ke Bandung. Kapan? Nggak tahu kapan. Kemana? Tangsel, doain insya Allah Tangsel lagi minta jadwal saya. Mudah-mudahan ada kajian nanti di Tangsel. Mana lagi? Bogor. Bogor juga lagi ada, udah request. Mudah-mudahan bisa ketemu. Ya, nggak tahu kapan nanti. Insya Allah Bogor. Mudah-mudahan Kediri. Wonogiri mudah-mudahan. Ya, Jakarta. Tangerang mudah-mudahan. Mana lagi? Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Ke Malang mudah-mudahan. Ke Magelang. Ke Banyuwangi. Ke Padang. Insya Allah doain pokoknya. Jogja. Saya tuh yang baru ngabarin
insya Allah di bulan Januari akhir saya ke Bali. Saya ke Bali, ada beberapa tempat yang saya kunjungin. Kemudian mana lagi ya kemarin ya yang sudah request ke saya itu. Insya Allah ikutin aja di medsos saya. Biasanya saya tuh nge-share saya lagi di mana atau saya mau kemana itu biasanya tuh saya share-share di situ. Nanti nggak usah sungkan teman-teman ya untuk DM atau untuk nanya Mas Kis boleh ketemuan enggak ya. Insya Allah. Kalau mau beli buku gimana nanti sama Kang Irgi. Insya Allah nanti dikasih tahu bagaimana biar bisa beli bukunya. Oke, itu insya Allah dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa diberikan sama Allah ketenangan hidup. Barakallahu fiikum berkah selalu. Astagfirullahaladzim. 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 Dari saya sekian, saya serahkan Kang Irgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ketika Mas Kis menyampaikan dan mendengar apa yang betul-betul kami resahkan ya, keluhkan ya Bunda, tapi ternyata respon dari Gurunda selalu menenangkan, Insya Allah. Jadi semakin menyadari lagi ya, ya Bunda, semakin balik lagi ke Allah, Insya Allah. Kita doakan Gurunda kita, Mas Kis Woko Al-Ghifari, semoga senantiasa sehat walafiat. Allah berkahi terus. Kita sebagai muridnya selalu bisa mengikuti jejak beliau, ya, mendoakan kalau misalnya bisa gitu ya, diselipkan di dalam doa setelah sholat. Insya Allah doakan guru-guru kita yang telah mengingatkan kita jalan pulang. Insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah yang ingin bukunya Mas Kis menjadi teman belajar juga, silahkan bisa dihubungi admin. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Kak Admin, ada Kak Zahra, insya Allah ya. Ayah bunda semuanya, barakallahu fikum. Semoga senantiasa bisa, insya Allah, terus belajar bersama Mas Kis. Insya Allah di Selasa malam rutin ya, ayah bunda semuanya. Alhamdulillah. Untuk nomor WA, silakan mungkin bisa dijapri dulu ke Instagram ya, ya Bunda, Bunda Eli. Insya Allah nanti Gurunda akan membalas. Karena aktif, insya Allah eh, kita kalau balas ke Instagram beliau pasti dibalas. Insya Allah ya, barakallah. Baik, sebelum ditutup, mohon izin Irgi mengajak kembali ayah bunda, sahabat-sahabat, 2 hari ke depan kita belajar dengan Gurunda Ustadz Indra. Dengan infak terbaik, ayah bunda bisa belajar fikih muamalah yang insya Allah ini sangat dibutuhkan ya di era sekarang. Kemana-mana itu pasti ada fikihnya. Ketika kita jual beli, kemudian kita apa hubungan sesama manusia ya harus menjaga lisan dan sebagainya itu ada fikihnya. Sehingga guru kita eh, menyediakan waktu khusus belajar 2 hari, bukan sehari, 2 hari di waktu duha bersama Ustadz Indra. Silahkan ayah bunda semuanya bisa ikut ya bareng-bareng belajar insya Allah ditemani guru kita Ustadz Indah Firmansyah. Nah, silahkan ayah bunda bisa langsung japri ke Kak Admin. Nah, ikut kelasnya di yang bit.ly transaksi era modern. Kemudian yang ingin bukunya Kak Kis juga Kak apa Mas Kris Woko silahkan langsung WA Kak Khadijah. Insya Allah langsung diberikan link pembelian bukunya. Baik, Alhamdulillah. Sebelum kita akhiri, izin kita meminta nasihat ataupun ada tugas yang diberikan oleh gurunda kita agar semakin kita menguatkan materi pada malam hari. Silakan gurunda. Baik teman-teman semuanya, kata Allah. Terakhir, sebagai closing statement dari saya, mengingatkan buat saya maupun buat kita semua, insya Allah, di antara kita punya cerita, mungkin cerita kegagalan, cerita kesuksesan, cerita masa keemasan kita, cerita masa keterpurukan kita. Tapi semua itu, yakinilah bahwa itu semua adalah skenario terbaik dari Allah.
Maka apapun skenario yang Allah takdirkan untuk kita, baik itu buruk menurut kita, baik itu baik menurut kita, apapun itu, yakinilah bahwa Allah sayang sama kita. Kita jangan pernah marah sama Allah ya. Insya Allah semuanya Allah akan berikan jalan terbaik. Gak mungkin Allah jahat sama kita. Pasti Allah memberikan jalan terbaik untuk kita. Insya, insya Allah. Semangat ya. Barakallahu fikum. Terima kasih Kang Allah. Irgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Kis, Masya Allah, Tabarakallah. Kita sekarang berlatih respon ya Ayah Bunda. Apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang ditunda oleh Allah itu bukan karena apa? Bukan karena marah, tapi karena sayang. Masya Allah. Kita siap praktekkan ya Ayah Bunda melatih respon. Apapun yang terbaik, apapun yang diberikan, insya Allah yang terbaik dan Allah sayang kepada kita. Baik. Alhamdulillah, syukron Bunda Mas Kiswoko yang telah menjadi teman belajar pada malam hari ini. Kita sama-sama berlatih respon. Ayo Bunda kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dicukupkan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Doain kita semuanya ya Bunda, tim ini semoga senantiasa bermanfaatannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran Mas Kis. Kita cukupkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Irgi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Irgi. Baik saya. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Kang Irgi. Semoga Allah memudahkan Makasih ya Bunda. Allah. Semoga menjadi amal Ya, ya, baru tahu nanti kita pakai. حسن التأمل بالإله